Halo semuanya, semoga kalian dalam kondisi yang berbahagia. Karena hari ini kita akan membahas tentang topik yang bisa dibilang merupakan salah satu temuan terbesar dalam sejarah, yaitu sistem periodik unsur yang suka kita singkat sebagai SPU. Kenapa disebut salah satu temuan terbesar dalam sejarah? Karena SPU merupakan fundamental dasar dari ilmu kimia saat ini. Dan tambahannya, SPU itu adalah merupakan bukti kalau kimia itu bukan ilmu klinik. Jadi, kimiawan itu bukan penyihir. Tabel periodik unsur atau yang sering disebut dengan tabel periodik merupakan sistem yang dikembangkan oleh para kimiawan untuk mengelompokkan elemen berdasarkan kemiripan sifatnya. Orang pertama yang melakukan pengelompokan unsur adalah Antoine Lavoisier. Beliau mencoba mengelompokkan elemen berdasarkan propertinya seperti gas, non-metal, metal, dan elemen tanah. Ya, berasa-berasa avatar gitulah. Nah, tabel periodik yang kita gunakan saat ini adalah tabel periodik modern yang merupakan susunan unsur berdasarkan kenaikan nomor atom. Perkembangan tabel periodik modern ini dimulai di tahun 1829 oleh seorang ilmuwan Jerman namanya Johann Wolfgang Dobereiner. Beliau menemukan 3 elemen yang memiliki sifat kimia serupa seperti lithium, sodium, dan potasium. Namanya keren banget, the triads of the element. Penemuan triads of the element terus berlanjut hingga pada tahun 1860 di sebuah conference di Karlsruhe, Jerman, diterbitkanlah daftar periodik yang lebih lengkap. Jadi di tahun 1860 itu masih dalam bentuk daftar, belum sistem seperti yang kita pakai saat ini. Nah, di masa itu gak cuma Jerman yang berusaha menemukan cara sistematis untuk mengelompokkan unsur. Ahli geologi dari Prancis, Alexandre Beguer de Corcontois, gak mau ketinggalan. Beliau mengelompokkan elemen berdasarkan susunan tridimensional atau yang disebut dengan vis telluric atau telluric screw dan dipublikasikan pada tahun 1862. Telluric screw merupakan sebuah diagram yang memplot berat atom dari sebuah elemen. Dan pada diagram ini menunjukkan bahwa elemen-elemen yang memiliki kemiripan sifat berada dalam garis vertikal lurus. Habis dari Jerman, terus ke Prancis. Nah sekarang ada satu negara lagi nih yang gak mau ketinggalan. Buat kalian yang belajar kimia pasti kenal dengan hukum oktet atau Octave's Law atau kaidah oktet. Hukum ini dikemukakan oleh seorang ahli kimia Inggris namanya John Newland di tahun 1965. Newland menemukan bahwa ada kemiripan sifat dari elemen yang disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Dan kemiripan sifat ini terjadi setelah memenuhi interval 7 elemen. Di sisi lain, ada seorang ilmuwan jenius Jerman nih lagi dari Jerman. Namanya Julius Lothar Meyer. Dia orang pertama yang mengemukakan keberadaan golongan transisi atau golongan B. Jadi kalau kita lihat di tabel periodik unsur yang baru saat ini ada golongan 1A yang tinggi, 2A yang tinggi, terus ada golongan yang ceper, itu golongan B. Beliau menggolongkan tabel periodiknya berdasarkan urutan nomor atom dan juga valensi. Elemen-elemen yang memiliki valensi sama dikelompokkan dalam satu golongan. Tabel periodik ini sudah sangat mirip dengan tabel periodik modern. Tabel periodik ini dibuat pada tahun 1868. Namun baru dipublikasikan pada 1870. Nah, di era ini drama terjadi. Sebelumnya kita membahas tentang Newland, kita bahas tadi Newland menemukan tabel periodiknya tahun 1865. Meyer 1868 tapi dipublikasi tahun 1870.
Nah, pada zaman itu kan gak ada internet, gak ada sosmed, gak ada TikTok, gak ada Facebook. Nah, Mayer dan Newland tidak menyadari kalau penelitian mengenai tabel periodik ini juga dilakukan oleh orang lain. Hingga pada tahun 1869, tabel periodik dari Mendeleev yang paling terkenal dipublikasikan, sehingga sempat terjadi perebutan hak paten antara Newland, Mayer, dan Mendeleev sebagai penemu tabel periodik modern pertama, dan akhirnya semua pun ditentukan oleh tahun publikasi. Dan orang yang mempublikasikan pertama kali adalah Mendeleev karena dia yang paling pertama dan paling akurat. Namun jasa Newland dan jasa Mayer tetap ditulis dalam sejarah sebagai penemu hebat yang berjasa dalam membentukkan sistem periodik unsur saat ini, teman-teman. Dan akhirnya kita tiba di superstar terakhir di abad ke-19, yaitu Dmitri Mendeleev. Beliau adalah kimiawan Rusia yang berhasil merumuskan sistem periodik terakurat dan juga yang sempat berdrama ria dengan Newland dan juga Lothar Mayer. Beliau mempublikasikan si tabel periodiknya di tahun 1869. Meskipun masih banyak unsur-unsur yang belum ditemukan, Mendeleev dengan akurat meramalkan keberadaan unsur-unsur baru yang diketemukan bertahun-tahun setelah tabel periodiknya diterbitkan. Sisa-sisa puzzle dari sistem periodik unsur Mendeleev ini akhirnya diselesaikan di awal abad ke-20, tepatnya pada tahun 1913 oleh seorang ilmuwan Inggris namanya Henry Moseley dengan mengembangkan sinar X. Jadi Henry Moseley ini ilmuwan berbakat muda yang masih ganteng. Dia menggunakan sinar X untuk menemukan adanya korelasi antara panjang gelombang dan nomor atom. Dan dengan ini berhasil menemukan cara yang sangat akurat untuk mengukur nomor-nomor atom. Sayangnya ia terbunuh di usia yang sangat muda, yaitu 27 tahun. Di tanggal 15 Agustus 1915 ia tertembak di Turki akibat Perang Dunia Pertama. Begitu guys, drama sistem periodik unsur dan tokoh-tokoh hebat yang berhasil menyumbangkan otak-otak jeniusnya untuk kita nikmati saat ini. Oke, demikian bahasan minggu ini. Like kalau kalian suka, share kalau kalian butuh dan atau kalau ada teman yang membutuhkan. Dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini supaya kita sama-sama bisa membuat pembelajaran menjadi lebih asik. Oke teman-teman, sekian dari saya. Sampai jumpa di minggu depan. Silahkan komen di kolom komentar mengenai materi apa yang kalian ingin bahas. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.